antara tim Beast melawan dari Boy With Love. Dan kita sudah melihat bagaimana jersey dari tim Boy With Love hitam putih. Waduh, menarik sekali ya, Realize. Ya udah punya jersey nih, kayaknya udah mau transisi ke organisasi, kita nggak tahu. Tapi langsung aja kita masuk ke pistol round, the entry rounds di setiap match. Dan kita lihat di sini Boy With Love dengan yang tadi kita udah bilang Mirror Pick. Ada Rosofy standar dengan Sovanya, Ior, Killjoy. Tapi yang tadi disempat di pointed itu ada Famous yang ini nih interesting to see bagaimana dia bermain KO. Tapi langsung kita lihat ada Nakia di top mid bersama dengan Enderkais. Double pick quick recon juga tapi tertutup oleh Nebula, tentu tidak akan tertag. Ada 3 pemain dari Boy With Love di arah mid. What is that? Tapi tertake down oleh Ior dengan shotnya. Quick trade oleh Boy With Love, triple kill yang sangat cepat. Tapi Lilo pun hanya dapat 1 kill, menyisakan Mika dan Lilo seorang diri. Boy With Love dengan 3 pemain di arah mid, tapi Mika membalas bersama dengan Lilo juga double kill. Tapi tiba-tiba saja 4v2 becomes 2v2, tapi Ior with something to say. Lilo harus tumbang menyisakan Mika seorang diri. You have to do it by yourself. Tapi Mika triple kill. 4v2, 2v2, 2v1, 1vx. Mika becomes the hero to save the pistol round for Beast. Bung Bredel. Yes, terlihat meyakinkan di awal tadi dari tim Boy With Love dengan push yang dilakukan. Bisa gue bilang itu reconnya cukup menghancurkan crosshair placement dari tim Beast sendiri. Tapi mereka langsung memanfaatkan itu dan yes, Mika menjadi penyelamat untuk tim Beast. Dia bisa melakukan clutch-nya dengan sangat luar biasa. Satu angka pertama yang cukup lumayan cepat, kontes di arah mid. Dan yes, pistol round dimenangkan oleh tim Beast. Dan ini dia untuk round yang kedua, anti-eco untuk tim Beast sendiri, Realize. Yap, langsung aja. Tentu Beast langsung ngebuy 4 Spectre dan ada Lilo yang memiliki Ghost, tentunya ingin mengalahkan tim Boy With Love yang senjatanya itu sangat inferior. Kita lihat hanya seorang Ior yang membeli Sheriff bersama dan juga dengan Flinch. Drone dikeluarkan untuk nge-scout area dari A. Nakia one smoke dashing into the side ke arah generator, belum menemui siapa-siapa. Langsung ada trade bersama dengan Asterix, tapi Boy With Love double kill dengan Klasik dan juga Sheriff. Tapi Mika pun membalas. Ini masih imbang 3v3, tapi ada push yang dilakukan terlalu agresif. Mati dengan shock dart, bahkan seorang Ior menyisakan occupy seorang diri shock dart ke dirinya sendiri. Bawas that, tapi Nakia menutup round tersebut dengan Sheriffnya. Dan itu round yang cukup nyaman, tapi masih saja Beast kehilangan 2 pemain dengan pistol round yang dimiliki oleh Boy With Love. Yes, dan tentunya itu adalah round cepat bagaimana Nakia membuka jalan bersama dengan support-support dari tim Beast juga. Tapi gue agak ke-distract dengan shock dart dari Rosofy. Tapi it's okay. Itu hanya kesalahan kecil karena memang ada smoke yang menghalangi pandangan sehingga dia nggak tahu ada tembok di situ ya. Dan oke, ini waktunya untuk melakukan buy dari tim Boy With Love. 2-0 skor sementara anti-eco sempurna didapatkan oleh tim dari Beast sendiri. Dan sudah ada 1 buah 0 point yang men-tag 1 pemain. Dan kita lihat Lilo dan juga kawan-kawan. Ada 1 buah alarm bot dihancurkan secara cepat. Clear ke area mid nampaknya mulai dilakukan oleh tim Beast sendiri. Tapi Ior cukup lumayan clean tadi mendapatkan seorang Nakia karena posisi tersebut tidak cukup baik untuk menggunakan Spectre. Duel jarak jauh dimenangkan tentunya oleh Vandal. Tentu Vandal langsung nge-execute kepala dari Nakia yang dilakukan oleh Ior. Gun kali ini ya persenjataan sangat menguntungkan Boy With Love karena memang kita tahu Beast akan bermain bonus. Tapi kita lihat gempuran datang ke arah Garden. Famous holding strong dengan flash repick 3 orang pemain. 4K bakar untuk Famous. Very strong hold yang dipertunjukkan oleh Famous. Berani-berani melakukan repick lagi dengan flash. Dan yang tadi kita pertanyakan, Famous KO? Mungkin dia bisa melancarkan KO ke arah Beast ini. Yes, dan pop-up flash yang sangat baik tentunya dari seorang Famous. 6 kill yang sudah dia dapatkan karena tadi quad kill pun dia bekukan di arah short sana. Memang itu hanyalah bonus round juga untuk tim Beast, tapi itu adalah good round untuk tim Boy With Love karena flawless dia dapatkan 2-1. Ini waktunya untuk melakukan full buy juga untuk tim Beast. Kita akan melihat bagaimana setup yang akan dilakukan. Lagi-lagi 1 buah 0 point nampaknya langsung di counter oleh seorang Flinch. Dan nampaknya push yang akan dilakukan. Apakah ini akan
terjadi early pick dan ada satu pemain yang tumbang, tapi nampaknya Flinch tidak mau mengambil resiko. Dia langsung menarik mundur. Ada satu buah 0 point lagi yang dihancurkan dan nampaknya mid control yang akan dilakukan. Tapi untuk seorang Lilo sendiri, dia akan coba untuk mengganggu area A-main-nya. Famous lagi-lagi nge-hold garden, terkena tech drone yang dilesatkan oleh seorang Zar di situ. Sementara itu dia bermain sangat defensif karena dia tahu, karena Boy with Love tahu bahwa Beast sudah bisa membeli senjata-senjata yang cukup mumpuni. Tapi kita lihat pergerakan dari tim Beast ke arah B main. Tentu Naki akan memimpin penyerangan kali ini, akan bertemu dengan Ior bersama dengan mini gamesnya di situ ada turret dan ada juga Aram bot. Langsung nge-spot turretnya Nakia, langsung saja dihancurkan. Nebula dibuka untuk nge-delay push, tapi Nakia langsung dising ke arah side mencari switch di mana, tapi terkena recon tampaknya. Ior pun langsung nge-spray double kill. Gar harus tumbang juga dan itu pun memukul mundur, tapi Mika tuh udah smoke. What is that? Ior harus tumbang, langsung masuk dengan sangat agresif. Lilo mendapatkan kill, pertukaran kill yang sangat cepat. Nyisakan 2 lawan 2, tapi seorang Energize menjawab pertanyaan tersebut. Nyisakan seorang diri yang aku melakukan push ke arah Lord, tapi memenangkan duelnya dengan Energize. 1v1 situation Astra versus Astra, tapi Mika yang lebih sigap menyambut kedatangan seorang Asteris, langsung mengantongi 3 round untuk Beast. Yap, itu adalah setup yang sangat baik dilakukan oleh tim Beast. Komitmen yang dilakukan itu benar-benar baik, dimana memang terlihat tidak bagus dengan 2 kill awal dari seorang Ior, tapi untungnya ada trade yang memang tidak terlalu cepat, tapi mereka bisa untuk memenangkan round ini. Dari seorang Mika lah yang menjadi pembeda, menjadi Astra Div tentunya tadi. Dari seorang Asteris baru saja mendapatkan 1 kill saja, sedangkan dari seorang Mika menjadi top fragger dari tim Beast untuk sementara. 3-1 skor sementara, dimana kita lihat setup yang dilakukan cukup lumayan simple ketika mereka melakukan inisiasi ke arah A-main dan juga short, namun tiba-tiba rotasi langsung dibangun oleh tim Beast ke arah side B secara cepat juga nih. Lagi-lagi Beast coba nge-trajectory ke arah Garden, akan bertemu dengan Famous. Ini duel dari guru dan juga juniornya. Nakia akan sowan ke gurunya, tapi Asteris mendapatkan kill ke arah Zar. Zar harus tumbang bersamaan juga dengan Flinch. Spike sudah drop. Mereka sudah tahu keberadaan Beast ada di mana. Nakia pun tertag oleh Famous, tapi akan terdelay oleh Fragment dan juga Nebula yang dibuka dari tim Boy with Love. Sementara itu Nakia nggak takut, langsung masuk tapi dash keluar karena down untuk 56 HP. Dan mereka pun harus melakukan reset. Tampaknya di sini Famous masih sangat kuat memegang arah Garden, tapi Nakia ngotot banget untuk memenangin arah shortnya di sini. Dia nggak mau give up kontrol dari short. Famous pun tahu bahwa dia bandel-bandel saja, tentu langsung di-execute dan di-punish seorang Nakia yang terlalu agresif bermain di arah short tadi. Iya, ini misalnya main saja, namun sudah diketahui oleh seorang Asteris. Namun Mika lagi-lagi menumbangkan seorang Asteris. 1 melawan 4 sekarang posisinya Mika. Apakah ini akan bisa untuk melakukan clutch ace dari seorang Mika? Dan namun Famous yang langsung menutup round kali ini menjadi 3-2. Boy with Love mendapatkan roundnya kembali setelah kehilangan beberapa roundnya. Dan ya, ini waktunya untuk melakukan eco round juga dari tim Beast. Memang terlihat nampaknya ini kayak nge-pick satu-satu dari tim Beast. Kehilangan satu demi satu pemain, diawali dari dan setelah itu nampaknya konsentrasi dari tim Beast sendiri agak sedikit buyar. Benar, tadi Beast kayak ngotot banget ya, ingin menangin Kabi, padahal mereka tahu seorang Famous ada di situ. Cuma tadi Nakia memang lagi-lagi ngotot banget untuk menangin duelnya. Bahkan dia udah down ke 56 HP, tapi dia nggak mau give up kontrol dari short. Dan Beast terpaksa eco, hanya memiliki Sheriff di 2 tangan yang berbeda. Zar bersama dengan Lilo menggenggam Sheriffnya. Siapa tahu bisa menjadi difference maker dalam round tersebut. Lagi-lagi, tapi kita lihat ada Nakia yang membuka Blade Storm-nya, rotate ke arah T-spawn. Flinch, terkena flash tapi tidak apa-apa karena masih sangat slow. Tapi ada Ior yang melakukan agresif push, dipunish oleh Nakia dengan Blast Storm, dan itu adalah free Vandal yang bisa di pick up dari jasad seorang Ior. Ini merupakan upgrade arsenal untuk tim Beast. Oke, berkat Blast Storm yang memang sering gue bilang ini adalah Blast Storm yang bisa merubah segalanya. Tapi kita akan melihat tidak ada alarm bot tentunya di arah mid. Ini akan menjadi dan oke, tapi sebelum itu kita lihat dari seorang Nakia membuka jalannya dengan cukup lumayan cepat. Ada satu buah Nebula memang, dan kita lihat side B yang akan menjadi tujuan. Rosufire dengan satu buah shock dart-nya coba untuk melakukan through the smoke, tapi lockdown langsung dibuka juga. Ini kontrol yang sangat baik yang dilakukan oleh tim Beast.
Dengan Ikoronnya, apakah sebuah trifty akan terjadi? Namun kita lihat sekarang Asterix menumbangkan seorang Nakia. Tidak ada Blade Storm lagi. Namun kita lihat sekarang posisinya harus melakukan retake dari tim No comment. Boy With Love dan no comment langsung dibuka. Sudah ada satu buah recon juga tadi. Bahkan Cosmic Divide dibuka. Dan sekarang Enercash mampu untuk mendapatkan killnya. Rosupoy langsung melakukan trade dengan sangat cepat juga. Namun Flinch dengan sangat luar biasa. Misalkan Zar seorang diri di arah market dan langsung disambut oleh seorang Asterix. Menjadi poin yang ketiga juga untuk tim Boy With Love. Dan bahkan itu adalah sebuah Eco round tapi dibalas mahal dengan utility yang digunakan oleh tim Boy With Love dari Cosmic Divide dan juga no comment dibuka. Beast cuma nge-invest 2 ultimate dalam bentuk Blade Storm dan juga Lockdown. Blade Storm-nya dapat Eeyore yang bisa nge-shutdown semua anti-flank dan juga dapat Arsenal, tapi juga ada Lockdown dari seorang Enerkais. Tapi tadi lu lihat Beast harus nge-invest cukup banyak ultimate, ada null comment, ada Cosmic Divide. Jadi ini ujung-ujungnya menurut gue juga round yang oke-oke aja buat Beast karena they come into the next round tahu bahwa Boy With Love gak bakal punya ultimate yang cukup game changing ini. Tapi kita lihat lagi-lagi pergerakan ke arah A main. Lilo melemparkan zero point tapi gak nge-spot siapa-siapa. Tentu ada Nebula juga yang akan ngedelay push yang dilakukan oleh Beast. Tapi Nakia ngecek bersih ke arah Wine, gak menemukan siapa-siapa. Ada Famous lagi-lagi yang menjadi jangkar di arah Garden, akan bertemu dengan Nakia tampaknya memegang 2 angle sekaligus, yaitu A main dan juga Kabi. Tapi dia bermain cukup defensif dan ini tempo yang diturunkan karena Beast tahu ini merupakan round yang sangat mahal bagi mereka. Yes, dan kita lihat satu kill Asterix lagi-lagi membuka kill dengan sangat cepat. No comment langsung dibuka. Spy langsung menarik mundur. Lagi-lagi kita lihat Cloudburst langsung di pop up untuk membuat jalur juga dari seorang Nakia. Mulai bergerak ke arah Heaven mungkin. Tapi Nakia hanya mencoba untuk menahan angle. Tapi posisinya di arah short sana Enerkais menjadi Lord dan Asterix harus tumbang. Kedudukan imbang 4 melawan 4. Tapi di sisi lain Enerkais lagi-lagi mendapatkan killnya. Double kill, keunggulan menjadi berbeda dan Famous dengan satu buah flash dan juga ada follow up dari seorang Flinch. Tapi Famous yang langsung menumbangkan seorang Enerkais. Kedudukan imbang, satu buah recon tadi. Ada drone juga, pop up flash. Bahkan sudah diketahui posisinya, terkena take drone-nya namun langsung tumbang di tangan seorang Flinch. Dan posisinya Lilo mampu untuk mendapatkan kill juga dapat Rosofy. Dan kita lihat Rosofy with double kill langsung mendapatkan roundnya untuk tim Boy With Love, juga menyelamatkan round untuk tim Boy With Love menjadi 4-3 sekarang. Skor sementara retake yang berdarah-darah. Semua pemain harus tumbang dari tim Beast dan yap, Rosofy yang menjadi pembeda. Menyelamatkan teman-temannya di sini Rosofy. Tadi Asterix sempat dapat early kill ke arah Beast, tapi ya emang ujung-ujungnya bakal menjadi retake yang cukup imbang. Tapi tadi lu lihat Flinch udah diisap sama Gravity Well, masih aja daring untuk melakukan pick dan dia dapat kill juga, rewarded with his bravery. Dan tadi ujung-ujungnya Rosofy membayar mahal semua tersebut dengan langsung melakukan clutch-nya di situ. Tapi kita kembali ada mix buy di tim Beast dan ada Flinch yang sekarang memegang operatornya. Awas bantai tetap Nakia menumbangkan seorang Flinch yang langsung diterima oleh import, tapi Zar juga lebih cepat lakukan trade tersebut. Hunter's Fury dibuka oleh Zar untuk mencari pemain-pemain dari Boy With Love, tapi nggak ada yang connect sama sekali karena mereka cabut. Tapi ada Famous yang terketek. Enerkais pun kill ke arah Asterix, menyisakan Rosofy dan Famous berdua saja di sini. Rosofy tapi masih bisa berbicara karena dia mendapatkan kill ke arah Enerkais. Zar menyisakan juga masih ada tarik, tapi ada Hunter Fury balasan oleh seorang Rosofy yang nggak connect, hanya connect ke turret seorang Enerkais yang sudah mati. Pun Beast langsung menurunkan tempo mereka dan melakukan rotasi ke arah B, sementara Boy With Love, 2 pemainnya berada di arah A side. Oke, dan rotasi nampaknya langsung dibangun oleh tim Beast sendiri untuk meng-clear ke arah side B, atau lebih tepatnya B main terlebih dahulu. Tapi kita lihat nampaknya setup ingin dilakukan juga oleh tim Beast ke arah side B, karena memang Astra ataupun dari seorang Mika sudah membuka Cosmic Divide. Ini menjadi keunggulan juga mix buy yang dilakukan oleh tim Beast. Satu buah recon, tapi 2 pemain ini sudah low HP. Dari Rosofy maupun dari seorang Famous tidak ada lagi shield yang digunakan, atau lebih tepatnya kita lihat sekarang akankah ada satu buah wallbang. Namun Rosofy masih belum tepat sasaran. Dia lawan 2 flash langsung di pop up, berhasil mendapatkan kill dari Rosofy, tertarik dan
player Bahkan standing. Famous masih bisa untuk kontrol walaupun terkena Gravity Well. One on one situation, Mika sudah memantek dan bahkan Mika dengan pantekan yang sangat indah sekali dan menjadi poin yang keempat juga, dan itu adalah low buy dari tim Beast. 4 sama Realize. Beast magically mendapatkan mix buy tersebut. Nakia lu lihat, daringnya ngotot banget, berani ngambil pick. Dia langsung mecahkan kepala dari seorang Flinch yang make operator out of his mind, playing like it's a final stage. Dan Nakia lagi-lagi young blood on him, rushing through his veins, bisa langsung menaikkan motivasi tim Beast. Tadi cuma mix buy, tapi mereka bisa nge-punish operator dari Flinch dan mereka langsung even ground sekarang. Bahkan Ior hanya memiliki Bulldog kali ini. Masuk ke round yang ke-9, tapi gantian tampaknya. Mereka akan menaruh 2 pemain di arah short as a response towards Beast yang suka banget nih nge-push ke arah Kabi. Ada Famous dan juga Flinch. Tapi Nakia masih berada di arah mid lane. Drone pun dilesatkan oleh seorang Zar untuk mencari. Ada 0 point yang langsung dihancurkan oleh seorang Nakia. Bergerak ke arah mid, Nebula sudah hilang dan mencari keberadaan dari tim pemain-pemain dari Boy With Love. Sementara itu Spike-nya pun masih standby di arah mid lane, tapi Nakia akan bertemu dengan 2 pemain tampaknya. Tidak expect ada Flinch mungkin. Tapi Flinch pun langsung nge-swing, langsung dapat kill ke arah Nakia. Nakia harus tumbang dengan swing yang tidak sukses. Langsung saja melakukan Cloudburst untuk melakukan push delay. Ada flash juga oleh seorang Famous yang bermain lebih defensif kali ini, tapi Asteris menangkap Zar yang belum mati, sudah mati langsung dieksekusi oleh seorang Asteris yang sudah low. Itu pun Spike yang drop di arah mid. Sementara itu Flinch juga menyambut kill tersebut. Kepala Enrkais harus pecah di arah mid lane. Menyisakan Mika dan Lilo berdua saja. Akan bertemu dengan pakai di sini. Seorang Lilo belum langsung dipunish oleh Rosefy. Yes, 30 2 lawan seconds 5 left. sekarang. Mana hanya misalkan 2 pemain saja dari tim Beast. Tapi ini mungkin save masih worth it sih kalau menurut gua dari tim Beast. Apakah dia akan mencoba untuk mendapatkan clutch dari 2 pemain, tapi nggak ada waktu juga, 14 detik sudah tersisa. Save. Jadi mereka akan melakukan 10 save saja. seconds left. Atau mungkin close dari tim BWL yang akan melakukan push, tapi nyatanya yes, ada yang melakukan push di arah mid. Exit frag. Dan oke, tidak ada exit frag, nampaknya lebih tepatnya Beast yang melakukan save terhadap 2 Vandal atau 2 Arsenal. Dan 4-5, lagi-lagi ketika kehilangan Nakia, Beast akan sedikit sulit untuk melakukan penyerangan. Karena itu kayak poin penting dari tim Beast ini adalah opening kill dari seorang Nakia. Ketika Nakia nggak bisa dapat killnya atau tumbang di awal, ya mereka akan benar-benar sulit untuk masuk ke salah satu side. Dan lo bisa lihat bagaimana round tadi, round sebelumnya, dan itu bisa gue bilang adalah salah satu counter dari tim Beast ya. Hilangkan ya Nakia terlebih dahulu, maka BWL akan benar-benar tenang banget. Karena kalau misalnya nggak di trade, itu yang menjadi rugi. Jadi at least kalau misalnya Nakia tumbang, harus ada trade yang terjadi. Bener, Nakia as if lu mau lari tapi lu nggak ada sepatu lari. Nah Nakia ini sepatu larinya, kalau sepatu larinya nggak ada, mereka nggak bakal bisa berlari lagi. Dan Beast pun harus emang langsung nge-trade seperti yang dibilang Bang Bradel tadi. Tapi Flinch berdua lagi dengan Famous. Nakia mendapatkan early pick tersebut. Famous harus tumbang, harus satu kill ke arah Boy With Love, tapi ada langsung lockdown dari seorang Enrkais. You should run. Tapi Flinch pun masih bersikeras untuk melakukan arah shot. Whip shotnya tampaknya Nakia memenangkan duel tersebut, tapi harus mati di tangan seorang Ior. Asteris pun ikut dalam pesta tersebut mendapatkan kill. Spike sudah drop, ada lockdown balasan juga dari seorang Ior di situ. Menyisakan 3 melawan 3 situasinya kali ini. Zar masih berada di arah top mid. Asteris nggak expect recon tersebut dan langsung dihancurkan. Mundur ke arah pizza, sementara Beast masih berdansa di arah mid, mencari trajektori selanjutnya. Mereka ingin mencari decision making yang lebih tepat. Kali ini tampaknya mereka akan bergerak ke arah A side. Yes, dan kembali mereka akan ke arah 30 side seconds A. left. Dan kita lihat di mana setup mulai dilakukan. Turret langsung dibuka juga. Rosefy sudah diketahui. Tertek tentunya akan mencari informasi lagi. Dan ada satu buah Gravity Well akan mengganggu planting. Diketahui posisinya, namun Ior harus tumbang karena memang berada di area pojokan sana. Namun kita lihat sekarang Rosefy dengan sangat baik berhasil menumbangkan satu pemain, tapi Enrkais untungnya langsung melakukan trade 1 melawan 2. Asteris, apakah akan ada clutch terjadi? Asteris, kita lihat satu pemain tersisa dan Boy With Love berhasil mendapatkan headshot. Tenang sekali, namun tidak untuk seorang Lilo yang langsung mendapatkan headshot juga. Dan ini menjadi imbang 5 melawan 5.
What a control. Gila sih. Asteris hampir aja tadi bisa nge-clutch tapi Lilo lebih sigap. Apalagi tadi dia pakai Vandal, instant headshot, langsung bisa membersihkan. Tapi ini tadi sedikit whiff dari Flinch. Tapi tadi memang karena Nakia langsung responsif sih ngedash dan akhirnya tapi harus mati di tangan turret seorang Ior. Tapi lagi-lagi itu round yang cukup worth it bagi Beast. Tentu Boy With Love bisa melakukan rebuy dengan Vandal dan juga Phantom. Tapi lo lihat Zar hanya menggenggam sebuah Spectre kali ini. Pergerakan ke arah B, Zar membuka drone untuk mencari keberadaan dari pemain-pemain Boy With Love. Early shock dart oleh Rosofy, nggak bakal nge-tag siapa-siapa. Tapi Nakia sudah berada di mulut dari B-side. Di B-main lebih tepatnya. Rosofy pun menerbangkan drone balasan. Nggak nge-spot Nakia tapi bisa nge-tag seorang Mika di situ. Smoker dari tim Beast. Tapi Nakia masih mencari info. Nge-spot bahwa ada Killjoy ataupun Ior di side B dan mereka perlahan mundur tampaknya gitu. Oh enggak, mereka langsung kontes lagi kayaknya. Ior pun masih menunggu di arah switch. Sangat berani dan Beast tampaknya bersiap untuk melakukan B-hit. Nakia di sini nggak punya dash untuk memiliki dashing power tersebut tapi masih memiliki 2 cloud burst dan juga updraft tentu langsung cloud burst tapi terstuck di arah gravity well, terkena fragment juga sangat low, ditangkap oleh Ior yang nggak expect dia bakal keluar dari smoke-nya. Langsung aja Asteris pun membantu Lilo tapi lebih cepat juga untuk melakukan trade 4 lawan 3 dan mereka mendapatkan control side. Tapi ada Famous dengan double kill-nya. Ada juga Rosefly yang menunggu di balik backside. Dan itu menjadi round untuk Boy With Love 6-5 skor sementara. Yes, dan itu karena kesalahan yang bisa gue bilang kecil banget. Tidak ada dash, maka Benar. dari seorang Nakia ini sulit untuk melakukan entry karena kayak defaultnya Jet ini selalu melakukan dash ke arah dari switchnya sendiri dan itu dia nggak bisa kemana-mana, udah terkena gravity well, sudah ada nano swarm juga dan banyak damage yang dia terima dan bahkan tidak diketahui ada satu pemain juga di arah kayu sana dan bisa untuk melakukan free kill dengan sangat cepat juga dan sekarang waktunya untuk Nakia menggunakan Blade Storm-nya dan 6-5 skor sementara cukup lumayan imbang. Bisa gue bilang bukan cukup lagi, ini sangat imbang sekali untuk di first half-nya. Tapi lihat Nakia akan menjadi pembeda, satu pemain hampir saja terkena headshot namun lagi-lagi kita lihat Nakia di pick yang sangat manis namun kita lihat sekarang Lilo harus tumbang di tangan seorang Asterix. Walaupun dia tumbang tapi dia bisa mendapatkan satu killnya 4 melawan 3 dengan 2 arsenal yang tidak cukup baik. Energize bisa untuk mendapatkan kill menggunakan bulldognya, ingin mendapatkan lebih tapi hanya jiggle pick sementara dan 3 melawan 3 memang Famous ada Odin sama Rosefly langsung menemukan seorang Zar. Namun kita lihat sekarang Rosefy akan mendapatkan lebih namun tidak karena Mika yang berhasil menemukan seorang Rosefy. Namun ada Mika berhasil mendapatkan kill headshot menggunakan ghostnya. Planting akan dilakukan namun sudah ada timing dari seorang Energize ke arah Heaven. Flash langsung di pop up, nampaknya terkena efek dari temannya. Atau kita lihat sekarang posisinya Flash langsung di pop up lagi di arah kiri sana. Mika harus tumbang namun posisinya pun Energize tidak bisa menahan gempuran yang dilakukan oleh tim Boy With Love dan maka di first half ini menjadi 7-5 skor sementara. Wah, ini sebenarnya nggak ada yang expect Beast. Tapi setidaknya 5 round itu cukup oke, apalagi saat lu ngelawan Boy With Love ya. Karena ini memang cukup masih imbang seperti yang tadi Bang Barel sudah bilang. Tapi memang Beast at least bisa ngasih perlawanan. Tadi Nakia daring banget mainnya. Nah, menurut Prof nih gimana Prof? Ya menurut gue ini skor yang cukup adil menurut gue dari kedua tim, dari BWL, dari tim Beast juga. Ini ada map pilihan mereka dan good point karena ini baru attacker dari tim Beast, sedangkan dari segi persentase tim Beast tuh lebih kuat di defender. Kenapa gue bilang cukup adil? Karena dari beberapa blunder yang dilakukan oleh BWL, contohnya di first round, di pistol, 4 lawan 2, BWL kalah, mereka harus kalah 2-0, sloppy round juga, di round ke-6, round ke-7, kena thrifty yang dilakukan oleh tim Beast. Dan Flinch not hitting the easy shot di round ke-10, ada yang refract potensial terbesar dan easy shot tersebut nggak bisa disamakan dari segi jumlah. Dan bukan hanya mengecualikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim BWL, tapi tim Beast juga harus perlu diapresiasi karena tim Beast tuh bisa membalikan keadaan operatornya. Benar. Oke. Yap, kita masuk ke second half. Tentu Ascent merupakan map yang notabene memang sedikit menguntungkan defender, tapi
Meskipun tadi yang udah di-highlight sama Profesor Frost Misty, Beast itu defending-nya cukup bagus ya. Kita lihat bagaimana reaksi mereka ke push melawan Boy With Love, tapi Nakia yang sekarang mengambil kontrol dari arah Kabi bersama dengan Sheriff, dia langsung di-buy sebuah Sheriff di sini. Langsung aja slow push tampaknya dilakukan, tapi memang Boy With Love posturisasi ke arah B-side, sementara Famous nge-hold area dari Tiles. Tentu tempo akan diturunkan karena Boy With Love sangat respect ke permainan defensif dari Beast. Oke, rotasi langsung dibangun dari tim Boy With Love ke arah A. Ada seorang Mika memang, sudah ada satu buah star, dan kita lihat setup yang dilakukan. Short yang nampaknya akan dikontes juga, tapi hanya satu pemain saja, yaitu dari seorang Ior. 4 pemain dari arah A-main. Bagaimana setup yang akan dilakukan, kita akan melihat sebentar lagi. Star akan dibangun, dan sudah ada satu buah Cloudburst. Oke, lebih tepatnya satu kill Nakia yang berhasil mendapatkan kill. Tidak ada Cloudburst, karena memang satu buah Nebula maksudnya tadi yang langsung di pop up. Satu keunggulan untuk tim Beast, 4 lawan 5, karena Ior berhasil ditumbangkan. Hanya Ior seorang diri tadi di arah short. Dan Flinch akan coba untuk bandel. Nakal nampaknya berhasil ditumbangkan, namun Famous yang menjadi pembeda. 2 kill yang dia dapatkan. Kita lihat 3 lawan 3. Apakah bisa untuk melawan retake dari tim Beast sendiri, dan Nakia sudah menahan angle namun tidak untuk Classify dan juga Asterix yang masing-masing mendapatkan satu headshot. Mika tersisa seorang diri. Apakah Clutch bisa didapatkan, namun tidak untuk seorang Famous yang berhasil mendapatkan triple kill. What a pick yang dilakukan oleh tim Boy With Love secara bersamaan. Post plan yang sangat simpel, menahan di arah side dan hanya melakukan fight saja, dan mereka memenangkan fight-nya. Famous lagi-lagi Miracle Boy dari tim Boy With Love tentunya. Will we ever doubt this man? Famous yang tadi sempat kita raguin KO di Famous, tapi lihat dia 18 kill, 6 deaths, bisa ngantongin triple kill tadi, ngebantu dan nge-backup Flinch yang tadi sempat sedikit bandel dan kepanish, dan akhirnya dia bisa dapat triple kill di pistol round tersebut. Tapi tentunya ini SOP anti-info yang dijalankan oleh tim Boy With Love dengan Serika langsung swinging ke arah side. Flinch langsung nge-kill seorang Nakia yang tertangkap basah di situ Lailo, tapi dengan Sheriff yang akan mati itu udah smoke di spray oleh Rosefy, dan Flinch pun sudah berada di daerah dice. Sementara Mika lompat-lompat klasik gaming tapi nggak membuahkan hasil, sementara Asteris pun mempersiapkan spike-nya untuk di-plan. Mika masih berada di arah Heaven dengan hanya sebuah klasik, dan Enerkize pun memiliki short, tapi Zar masih bisa mendapatkan kill ke arah Rosefy dengan Sheriff-nya. 4 melawan 3, tentu ini round yang bisa digenggam oleh Boy With Love. Tapi Mika, what was that? What? With the classic to the smoke. Tapi Asteris membalas dengan vektornya. Mika harus tumbang. Enerkize dan Zar berdua saja di sini harus melakukan miracle dan membutuhkan keajaiban dunia jika mereka ingin melakukan fight ini. Tapi Asteris langsung mundur dan bermain defensif karena dia tidak ingin menyumbangkan nyawanya ke pemain-pemain Beast. Tapi Zar masih standby dengan Sheriff-nya. Sementara bom ticking down, tapi Asteris untuk Boy With Love sebab Spike sudah ticking down, dan Enerkize 22 HP akan langsung mati ke ledakan dari Spike. Yes, dan nice eco tentunya mengikis ekonomi dari tim Boy With Love. 3 pemain tumbang. Tentunya ini akan membuat ekonomi dari tim Boy With Love sedikit terganggu. Tapi untungnya mereka mendapatkan anti-eco-nya mereka. Dan dari tim B sendiri itu adalah a good eco round. Dan sekarang mereka waktunya untuk SOP roundnya. Dan ini adalah round yang wajib. Kalau misalnya mereka tidak bisa memenangkan ini, tentunya angka 11. Kemungkinan besar Boy With Love bisa dapatkan. Beast dengan ada 3 atau lebih tepatnya 4 Vandal dan 1 buah Phantom. Kita lihat Flinch lagi-lagi buka cukup lumayan cepat, menghancurkan 1 buah 0 point yang bisa gue bilang sudah mudah terbaca. Mika menjadi jangkar, 2-3 headshot, dan bahkan Mika, banyak hampir saja ace dia dapatkan, dan quad kill yang sangat clean sekali dari seorang Mika. What a headshot dia dapatkan. Semua pemain di absen dari tim Boy With Love. Mika, you disgusting little man. These guys have a family. Mereka mendapatkan 4K dengan sangat tenang, sangat sabar, kalem, triple kill, dan langsung disambut dengan 4K-nya. Wah, gila sih, dia menjadi jangkar sendiri di situ di side saat Flinch udah berani banget masuk, dan itu memang menjadi penyelamat untuk Beast yang mendapatkan SOP round yang seperti tadi Bang Bradel sudah bilang. Kita akhirnya kembali ke 9-6. Yap. Ini match just starting sih.
Gila sih, itu adalah round yang clean banget berkat seorang Mika, lagi-lagi Mika yang benar-benar on fire. Dan sekarang kita lihat tentunya dari tim Boy With Love, mereka memaksakan untuk melakukan force buy dan Cleanse hanya bermodalkan Marshall saja. Tapi kita akan melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh tim Boy With Love. Nampaknya lagi-lagi mungkin aset yang menjadi tujuan. Namun terlihat dari minimap ada dua pemain juga di arah side B, atau lebih tepatnya di arah B lobby. Ada Ior dan juga Famous yang mungkin akan bergabung dengan pemain-pemain lainnya dari tim Beast, karena aset lah mungkin yang akan menjadi tujuan. Nampaknya Mika harus tumbang di tangan seorang Flinch menggunakan Marshall-nya. Ini bukan kabar yang baik. Kehilangan satu player. Mika, Lilo langsung menarik mundur. Nampaknya kita lihat attack juga. Namun apa yang dilakukan oleh seorang Nakia terlalu tampan dan juga berani, namun itu harus ditumbangkan oleh pemain-pemain Boy With Love. Dan bahkan clean round untuk tim Boy With Love. 10-6 diawali dari seorang Flinch dan bahkan Nakia. Gua nggak ngerti dia turun karena memang Cosmic Divide-nya langsung dibentang oleh tim Boy With Love. Tapi dia berani nekat banget untuk melakukan kill. Dan itu menjadi malapetaka bahkan untuk tim dari tim Beast sendiri. I mean, gua apresiasi daring dan semangat bravery dari Nakia, tapi that was pretty questionable karena memang itu Cosmic Divide menutupi Heaven dan Hell, dan lu nggak punya vision ataupun informasi di mana keberadaan pemain Beast, Boy With Love, dan lu langsung nge-push. Itu sedikit blunder sih harusnya, tapi lagi-lagi memang keberaniannya harus dikurangin mungkin sedikit. Mungkin harus bermain lebih nyaman lagi ya. Tapi lihat, Ior lagi-lagi early pick nge-punish Nakia. Nakia pun harus tumbang, tapi ada Mika lagi-lagi yang berjaga di arah B. Tidak terspot oleh drone. Membuka Nebula, tapi pemain-pemain dari Boy With Love udah sedikit respect ke arah Mika. Dan mereka pun akan sedikit mundur ke arah A lobby. Sementara Enderkais bersama dengan perintilan-perintilan ya, Turret, Molly, dan juga ada Alarmbot menunggu kedatangan dari pemain-pemain Boy With Love. Tapi lihat Boy With Love langsung mempersiapkan diri ke arah B-side bersama dengan Famous yang membuka nul komennya, bersama dengan Fragment juga dilemparkan ke arah market untuk nge-delay push. Ada 0 point yang nggak ngedetek siapa-siapa. Flinch mempersiapkan dirinya untuk masuk ke arah B, menggempur side habis-habisan. Early entry kill ke arah Enderkais. Enderkais harus tumbang dan Zar pun nge-spray ke arah market tapi nggak mendapatkan kill apa-apa di situ. Rose of Five pun sudah melakukan spike plant dengan cukup nyaman. Ini tentu harusnya menjadi round untuk Boy With Love. Tapi Lilo dan juga teman-temannya bisakah menjadi pembeda di sini? 0 point dilontarkan. Attack hanya seorang Famous, tapi ada flash balasan dari seorang Famous pun bermain di arah lane. Nebula dibuka untuk menutupi pandangan dari pemain-pemain Beast. Masih menunggu, tapi ada Lilo yang tertangkap basah oleh Flinch. Flinch bermain cheeky angle. Askaris melakukan swing dengan agresif, tapi Zar menjawabnya. Double kill untuk Zar. Sangat dapat lebih baik, apakah tidak, karena Famous langsung nge-shutdown seorang Zar di situ. Yap, dan ini good utility yang digunakan oleh tim Boy With Love dan Enderkais yang seharusnya menjadi jangkar kuat. Dia tidak bisa berkutik apa daya. Ini dia seorang Killjoy, tidak ada utility yang aktif karena terkunci oleh efek null command. Jadi dia nggak bisa sama sekali untuk menahan gempuran yang dilakukan. Tidak ada nanoswam, turretnya pun mati. Tidak ada alarm bot, ya apa daya. Killjoy tanpa ada utility itu kayak mbak-mbak biasa, men. 6-11 sekarang skor, sementara Beast nampaknya. Kita akan melihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh tim Boy With Love dan Beast. Nampaknya mereka benar-benar di posisi yang tidak cukup baik. Flinch akan membuka jalan ke arah market dan nampaknya satu pemain masih ada di arah B-main juga. Gravity Well langsung di pop up untuk mendelay serangan yang dilakukan oleh tim Boy With Love. Tapi ini hanyalah ikoron semata dan nampaknya Enderkais berhasil ditumbangkan oleh seorang Flinch. Dan ini jadi 4 melawan 5. Zar memang ada di balik Nebula, terkena through the smoke. Dan Zar bahkan tertek low HP, 27 HP yang tersisa dari seorang Zar. Ada shock dart langsung di pop up juga, namun masih belum connect. Dan kita lihat retake yang dilakukan dengan arsenal yang minimalis. Yap, sangat terbatas opsi dari Beast, tapi mereka nggak mau harus melakukan detect ini. Zar pun udah 27 HP, tapi Lilo mendapatkan kill. Zar pun begitu juga.
Meski Fabus mendapatkan kill, tapi itu dua tukar satu, tentu tidak imbang. Tapi lihat Flinch dan juga Ransofy yang sudah menyambut kedatangan dari Beast mendapatkan kill ke arah Zar. Misalkan Mika dan Nakia berdua saja di situ. Nah, Mika pun sudah di take down, tapi Nakia masih bisa menjawab dan masih bisa bernafas di sini dengan 2 HP. Apakah dia bisa mendapatkan clutch-nya di sini? Sementara itu Asteris berdansa di balik box, tapi langsung nge-punish Nakia yang memang sudah low HP. Dan itu artinya match point untuk Boy With Love. Yap. Very close. Hampir saja. Nakia lagi-lagi memberikan kita tayangan yang luar biasa, di mana dengan 2 kill menggunakan sheriffnya, andai saja waktu lebih lama lagi mungkin itu akan berbeda cerita. Tapi kita akan melihat match point 12-6, tertinggal 6 angka. Ini bukanlah kabar yang baik untuk tim Beast. Memang bisa saja melakukan comeback, tapi itu cukup lumayan sulit. Mengingat setup yang dilakukan tim Boy With Love ini sangat-sangat luar biasa. Ketika mereka ingin commit ke salah satu side, mereka selalu benar-benar on point. Jarang banget ketika mereka sudah masuk ke side, mereka rotasi. Jarang banget. Mereka selalu commit masuk ke side tersebut. Dan ini dia ciri khas dari tim Boy With Love sendiri. Dengan power yang mereka punya, itu bisa gue bilang menjadi keunggulan tersendiri dari tim Boy With Love. Kita lihat di sini Boy With Love menurunkan tempo sedikit karena satu, Beast memiliki 4 ultimate yang ready dan 3 ultimate bisa jadi game changing. Ada Cosmic Divide, Lockdown dan juga Hunter's Fury. Tentu Boy With Love nggak mau langsung gerasa-gerusuk masuk ke arah side karena bisa aja mereka kepunish. Tapi Enerkize itu mempersiapkan lockdownnya. Tapi ada lockdown yang lebih duluan di pop up oleh seorang Ior. Tapi lo lihat spike-nya ada di mana? Spike-nya bergerak ke arah A, ini merupakan fake. Tapi Beast pun udah nge-commit Hunter's Fury untuk melakukan lockdown tersebut. Tapi Lilo double kill. Tapi Famous pun masih bisa menjawab. Tapi ada Mika di backside. Boom, rotasi sudah dilakukan oleh pemain Beast. Mereka sadar bahwa itu adalah sebuah fake yang tidak sukses karena Lilo becomes the man that will probably save this round dengan 2 killnya ke arah Rostafy dan Queen. Tapi pemain Boy With Love ngotot banget untuk masuk ke arah side. Zar menjawab kill tersebut dengan double kill, tapi Ior pun lebih cepat. Tapi Mika langsung nge-shutdown Ior yang tadi ingin memainkan timing di arah Garden. Fake yang cukup interesting dari Boy With Love, tapi langsung dibaca. Dan tadi ada Lilo yang memang clutch banget dengan double kill. Ya, baru gue bahas mereka selalu komit ke salah satu side, tapi sekarang mereka melakukan strategi yang berbeda. Beraneka ragam strategi yang dilakukan oleh tim Boy With Love, tapi itu dibaca oleh seorang Lilo dengan 2 killnya. Karena lockdown di arah side B sudah dihancurkan juga, dan itu hanyalah fake semata. 12-7, masih ada asa tentunya untuk tim Beast melakukan comeback. 5 poin memang gap dari tim Beast. Dan kita lihat Flinch lagi-lagi dengan setupnya, dan juga sudah ada kill yang sangat cepat didapatkan oleh seorang Nakia. Flinch yang tidak siap tentunya karena Nakia melakukan early pick. Namun ada lockdown yang langsung dibangun juga oleh seorang Enerkize untuk mengcounter serangan yang dilakukan oleh tim Boy With Love, dan bahkan mereka langsung melakukan rotasi tanpa pikir panjang. Merah mid akan langsung dihentikan langkah kakinya oleh seorang Nakia. Untungnya Famous yang berhasil melakukan trade dengan sangat cepat. 4 melawan 3, namun informasi sudah masuk. Ini akan coba untuk rotasi ke arah side A. Namun kita lihat kembali dari arah minimap, 3 sisi yang diserang, dan Enerkize menumbangkan seorang Asteris, dan itu adalah informasi yang sangat mahal karena spike drop. Namun Famous memotong rotasi yang dilakukan oleh tim Beast sendiri karena Lilo berhasil ditumbangkan. Dan kita lihat sekarang dari seorang Famous langsung ke arah City, akan coba untuk mencari di manakah pemain-pemain dari tim Beast. Zar sudah memantai ke arah City juga, namun ini mereka sudah menjaga spike yang drop di arah B-man. Dan kita lihat sekarang posisinya Ior yang sudah siap juga, namun Zar yang langsung menumbangkan seorang Famous juga. 1 pemain terakhir, Ior memang bisa mendapatkan headshot, akan langsung menarik mundur, nggak mau terlalu melakukan early pick juga dari seorang Zar. Akan mencari posisi yang lebih siap, dan yes, betul saja Zar yang langsung melakukan kill terhadap seorang Ior, karena posisi Ior pun cukup lumayan mengerikan setelah dia mendapatkan 1 killnya. 12-8, relax. Beast nge-trail dari belakang, tapi ini yang tadi mau gue highlight lagi. Tadi Nakia yang kita bilang, bravery-nya, ngototnya. Kadang membuahkan hasil, kadang enggak. Tadi dia sempat nge-push Nebula dan dapat kill ke arah Flinch. Flinch yang merupakan dashing power dari Boy With Love, tiba-tiba ke shutdown. Nah,
terkadang bravery-nya dan keberaniannya itu dibuahkan hasil, tapi terkadang pun enggak. Nah, tapi kayak tadi itu menurut gua Nakia bisa nge-punish dan bisa aja Beast mengumpulkan momentum untuk stop Boy With Love dan bahkan nge-force overtime, kita nggak bakal tahu. Tapi ada Lilo yang attack dua pemainnya dengan 0 poin yang dimiliki, sementara dia pun memiliki 0 comment. Tapi lihat Boy With Love memiliki 3 ultimate yang cukup game changing. Ada Hunter's Fury, ada Cosmic Divide, ada juga 0 comment dari seorang Famous yang bisa nge-shutdown satu side. Tapi Lilo kali ini di arah Garden, Ior pun sedikit was-was akan keberadaannya, tapi ada Cosmic Divide yang dibuka. Hunter's Fury pun langsung dibuka untuk mencari pemain-pemain dari Beast, tapi nggak nge-tag siapa-siapapun di situ. Cosmic Divide sudah menutupi, Flint sudah masuk ke arah sana, tapi Mika bisakah dia menjadi jangkar? Tampaknya double kill sudah dapat oleh Mika. Lilo pun menyambut kedatangan tersebut, triple kill untuk Mika. Ior masih bisa membalas tapi tidak bisa berbuat banyak karena komratnya sudah mati semua. Ior triple kill, bisakah mendapatkan lebih banyak lagi? Nge-push keluar ke bola, masih menunggu tapi ada Energize yang nge-shutdown. Ior Killjoy di situ, dan itu merupakan round untuk Beast yang lagi-lagi datang dari seorang Mika yang bisa menjadi jangkar di balik generator tadi. Yap, lagi-lagi Mika. Lu bisa lihat bagaimana beraninya seorang Mika walaupun terkena suppress dari seorang Keio, dari seorang Famous, tapi dia tetap melakukan picknya begitu sangat berani, bodoh amat. Walaupun dia terkena suppress, dia ingin melakukan pick dan mendapatkan kill lebih. Dan oke, Beast melakukan timeout. Profesor, apa yang terjadi? 12-9 nih. Iya, ini sebenarnya kasusnya sama ya dari tim Beast ketika mereka melawan Onyx, mereka dingin banget untuk startnya, tapi kelihatan sekarang. Beruntungnya Nakia udah mulai stepping up, dia udah main disiplin, dia udah main sabar, begitu juga dengan Mika. Dan Beast ini bener-bener juga kayak poinnya dari Rere. Ketahuan BWL mainnya kayak straightforward. Dan Beast tetap aja mau BWL straightforward atau nge-fake, mereka sabar banget, mereka disiplin, mereka harus dapetin signal terlebih dahulu kalau emang tim BWL komit. Dan ini jadi sekarang masalah untuk tim BWL, karena mereka dari selesai round ke-18 mereka kalah terus entry-nya, dan menurut gua kayak mereka harus kiting terlebih dahulu untuk bisa nge-closing. Sedangkan Beast ini benar-benar the jalan paling bagus, gameplay mereka selalu lancar dan kesempatan terbaik banget, apalagi lihat ekonominya bisa aja ada potensial untuk masuk OT. Ya, bener banget. Langsung masuk. Terima kasih atas analisisnya Profesor. Tapi langsung masuk ke game. Nakia early pick ke arah Ior. Sang Sentinel harus tumbang. Nakia dengan operatornya langsung nge-storm ke arah mid. Akan bertemu dengan Famous tapi miss his shot. Tidak bisa mendapatkan kill ke arah Famous yang melakukan dry pick dengan beraninya, karena memang senjata dari Boy With Love cukup inferior. Tapi lihat flinch di arah Wine hanya memiliki sebuah Marshall. Apakah dia akan entry dengan Marshall? Tentu itu merupakan task yang cukup sulit karena Marshall bukanlah senjata yang ingin di favor jika bermain dengan kompetitor. Lagi-lagi Mika menjadi the final boss that Boy With Love has to tackle karena mereka berada ke arah A side di sini tampaknya menurunkan tempo. Dan lagi-lagi Nakia early pick tapi langsung disambut oleh seorang Famous yang mendapatkan killnya, tapi Zar pun langsung melakukan refrag ke arah seorang Famous, menyisakan hanya Asteris dan Flinch berdua saja. Asteris pun sangat low HP, sementara Mika masih bermain di arah Dice di balik A side, menunggu kedatangan dari pemain Boy With Love. Dapatkan kill tampaknya yang didapatkan oleh Lilo ke arah Flinch. Misalkan Asteris seorang diri yang tidak bisa berbuat banyak karena yang memiliki Sheriff dan 20 HP. Tentu ini round menjadi milik tim. Yap. Bagaimana operator dari seorang Nakia ini begitu sangat menyeramkan. Tapi itu hanyalah ikar round semata juga dari tim Boy With Love. Dan 12-10 mulai memperkecil ketertinggalan perlahan tapi pasti dari tim Beast. Dari 6 angka gap point dan sekarang sudah berbeda 2 saja. Lu bisa lihat bagaimana 12-10 sekarang. 26 kill dari seorang Famous dan 22 kill dari seorang Mika. Dan kita lihat ini dia ada lockdown dari seorang Ior, dan juga tentunya ini akan menjadi serangan yang bisa gue bilang akan komit ke arah side A mungkin. Namun A side ini menurut gue sulit banget. Masalahnya Mika yang bener-bener kuat banget untuk menahan di arah side A, dan lockdown langsung dibuka. Tinggal bagaimana setup yang dilakukan. Dan oke, Mika akan menjadi jangkar lagi.
di arah Hell sana, namun terkena efek dari Nova Pulse. Tentunya Mika tidak akan melakukan picknya, namun harus tumbang karena terkena efek dari Nova Pulse. Namun kita lihat Zard begitu sangat tenang sekali melakukan spraynya. Flints langsung melakukan trade dengan sangat cepat juga. Flints akan naik ke arah Heaven dan coba untuk melakukan clear juga, namun terkena efek dari Nano Swarm. Kita lihat planting dilakukan, retake yang akan dilakukan juga. Nakia dengan satu buah Blade Storm, satu buah Cloudburst langsung di pop up juga. Namun Nakia menumbangkan seorang Flints. Asterix langsung menumbangkan seorang Nakia. Dua pemain di arah generator akan coba untuk menahan. Dan guys, nampaknya sudah mengetahui posisinya. 1v2 situation di mana satu pemain saja Ior. Apakah ini akan menjadi pembeda? Ior berhasil mendapatkan headshot, namun Ior kita lihat sekarang akan repositioning. Ior, what a move, dan BWL diselamatkan oleh